Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil fadli wal ihsan. Syara'a li'ibadihi hijratal qulub wa hijratal abdan. Wa ja'ala hatainil hijratain baqiyataini ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi wa asma'ihi wa sifatihil hisan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala sairil adyan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya, yaitu dengan menjalankan perintahnya sesuai dengan petunjuknya dengan berharap pahala darinya, meninggalkan larangannya sesuai dengan petunjuknya serta takut akan azabnya. Ibadallah, di penghujung bulan Safar ini ada kejadian besar di masa lalu, yaitu peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau berdakwah selama 13 tahun kurang lebih di tanah airnya, yaitu di tanah suci Makkah, dan beliau menghadapi banyak sekali tantangan, bahkan perlawanan, dan terakhir plot pembunuhan terhadap diri beliau sallallahu alaihi wasallam yang sudah direncanakan oleh orang-orang kafir Quraisy, tepatnya di malam 27 Safar. Kalau sekarang 26, berarti nanti malam. Mereka melakukan pertemuan karena Quraisy ini suku besarnya, di bawahnya masih ada suku-suku kecil. Dengan kesimpulan bahwa masing-masing suku kecil di bawah Quraisy itu menyerahkan dan menyetorkan seorang pemuda yang terlibat dalam pembunuhan itu. Sudah disepakati. Tujuannya agar tidak ada perang suku. Bagaimanapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki nasab dan memiliki suku. Jadi kalau seluruhnya terlibat, maka itu paling tidak meredam. Ibadallah, maka di malam hari tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan izinkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Malam itu juga beliau mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka mereka berdua pergi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membawa sekitar 5.000 sampai 6.000 dirham. Kalau satu dirhamnya adalah, satu keping dirham itu 3 gram perak. Kalau 1 gram sekarang 15.000, berarti kira-kira Abu Bakar membawa 225 juta rupiah dikonversikan dengan uang sekarang. Ibadallah, mereka berdua tidak langsung pergi menuju Madinah, karena mereka tahu bahwa pasti orang-orang kafir Quraisy akan melakukan pengejaran ketika mereka tidak mendapati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di rumahnya. Dan betul, itulah yang terjadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar pun singgah di Jabal Thur. Di situ ada goa. Mereka berdua ada di situ
Sementara salah seorang putra Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Abdullah menemaninya untuk memberikan bantuan logistik ketika bermalam di gua tersebut, sekaligus memberitahukan apa yang terjadi di Mekah tentang keadaan orang-orang yang sedang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, kejadian itu bertepatan di tanggal 12 September tahun 622 Masehi. Setelah beberapa malam, 3 malam, mereka ada di gua tersebut, barulah tanggal 1 Rabiul Awal berangkat menuju Madinah. Singkat cerita, sebelum masuk kota Madinah, Nabi SAW singgah di Quba. Quba saat itu tidak termasuk bagian kota Madinah, walaupun dekat. Tapi sekarang kota Madinah membesar. Kota Madinah itu kecil dahulu. Ada Masjid Nabawi kecil bagian depannya, dan di sekelilingnya kalau sekarang itu Markaziyah, ada hotel-hotel di situ kecil. Nah, di situ Nabi SAW membangun masjid pertama, yaitu Masjid Quba, yang selalu dianjurkan untuk didatangi dan dikunjungi oleh para peziarah. Ibadallah, ketika beliau tiba di Quba itu tanggal 8 Rabiul Awal. Beberapa hari beliau tinggal di situ, kemudian baru memasuki kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tanggal 27 September. Totalnya sekitar 14 sampai 15 hari perjalanan beliau hijrah. Ibadallah, hijrah secara bahasa berarti mufaraqatul insan ghairahu bibadanihi wa bilisanihi wa biqalbih. Itu seorang meninggalkan sesuatu, ya, dengan hati, dengan lisan, dan dengan fisiknya. Hijrah itu meninggalkan sesuatu. Dan hijrah menurut istilah ada 3. Yang pertama, mufaraqatu biladil kufur, meninggalkan negeri kekafiran. Dan itulah yang dilakukan Nabi SAW. Beliau berhijrah meninggalkan tanah air beliau yang saat itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, masih negeri kafir. Dan Nabi SAW ketika berdakwah selama 13 tahun tidak mendapatkan respon positif, bahkan negatif. Apalagi yang merespon negatif itu adalah orang-orang dekat beliau. Sebut saja Abu Lahab, ya, yang selalu menghalangi beliau dalam berdakwah. Bahkan ketika Nabi SAW kumpulkan keluarga besarnya, kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, kalau aku kabarkan kepada kalian ada sekelompok pasukan yang datang menyusuri kaki bukit hendak menyerang kalian, apakah kalian percaya kepadaku? Mereka mana akan percaya. Ini tes bagaimana penilaian orang lain terhadap diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua percaya. Dan gak cukup sampai di situ. Nabi bertanya, kenapa kalian percaya? Karena engkau gak pernah dusta. Nah, setelah itu Nabi SAW mengatakan, aku kabarkan kepada kalian bahwa aku adalah utusan Allah. Di hadapanku ada siksa yang pedih bagi yang tidak patuh. Maka yang pertama kali berdiri adalah Abu Lahab dengan mengatakan, tabballak alihada jama'tana. Celaka kamu, apakah karena ini kamu kumpulkan di sini? Abu Lahab yang ketika Muhammad kecil lahir senangnya luar biasa, bahkan sampai bebasin budaknya. Kan tapi 40 tahun kemudian dia adalah orang pertama yang menentang
keponakannya sendiri, yang dia sendiri tahu kejujuran keponakannya tersebut, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mengatakan tabballak ali hadza jama'atana. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surat khusus untuk dia, surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka Abu Lahab, dan dia betul-betul celaka. Masih hidup sudah divonis neraka. Waliyadzubillah. Jadi ibadallah, betul-betul peran Abu Lahab untuk menggembosi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Orang-orang yang diajak untuk masuk Islam, mereka mengurungkan. Sebab Abu Lahab selalu mengikuti Rasulullah SAW kemanapun beliau pergi, dan mementahkan ajakan dan seruan beliau. Maka banyak orang tidak percaya dengan Nabi SAW dengan penggembosan-penggembosan tersebut. Dan puncaknya di penghujung bulan Safar tersebut, ya, kemarahan luar biasa, bahkan mereka ingin membunuh Nabi SAW, dan saat itulah beliau diizinkan untuk hijrah menuju Al-Madinah. Jadi pindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Al-intiqal min baladi syirk ila baladil Islam. Dan hal ini juga ibadallah juga dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau berdakwah di tengah kaumnya, adu argumentasi, sampai pada ujungnya mereka marah dan mereka membakar Ibrahim alaihi salam. Kisahnya ma'rufah, kita tahu kisahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim alaihi salam untuk berhijrah. Pertanyaannya, apakah Ibrahim nabi gagal? Tidak ada nabi gagal. Tidak ada rasul yang gagal. Karena keberhasilan itu bukan dilihat dari sedikit atau banyaknya pengikut ibadallah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayyal umam fara'ait an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahat." Ditampakkan kepadaku umat-umat, aku melihat ada seorang nabi, pengikutnya hanya 3 sampai 9 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulan, ada juga nabi yang pengikutnya 1-2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, ada juga seorang nabi tanpa pengikut sama sekali. Idrufi ali sawadun azim, kemudian ditampakkan kepadaku jumlah yang besar. Fadhanant annahum ummati, aku kira mereka adalah umatku. Fakilali, kemudian dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh, ini adalah Musa dan kaumnya. Fanadhart, kemudian aku lihat lagi, fa idza sawadun azim, aku lihat jumlah yang besar. Wakilali hadhihi ummatuk, dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Ibadallah, tugas para nabi, tugas para rasul hanyalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara orang mau terima atau tidak, itu bukan tugas mereka. Oleh sebab itu kita dalam berdakwah juga, dalam mengajak juga, jangan maksa. Karena la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Sampaikan, terangkan, diterima atau tidak, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang punya hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat orang mampu menerima kebenaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang melihat kebenaran, tapi enggak sedikit juga dia tidak mampu menjalankannya. Dia melihat itu kebenaran, tapi dia enggak mampu. Maka hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, Ibrahim alaihi salam pun membawa sebagian keluarganya ke tanah suci Mekkah, sebagian lainnya ke negeri Syam, Baitul Maqdis. Ketika beliau bawa sebagian keluarganya ke Mekah, kemudian Allah tugaskan kembali untuk tugas berikutnya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, ya, karena dia harus meninggalkan sebagian keluarganya di tempat yang tandus, gak ada apa-apa sama sekali, perbekalan hanya sedikit air minum. Maka Ibrahim alaihissalam berdoa, karena hijrah itu ibadallah memang gak ringan. Ibrahim berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, wahai Tuhan,
Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Sungguhnya aku tempatkan sebagian keluargaku di sebuah tanah yang gersang, tidak ada tanaman, di dekat tempat sucimu. Ibadallah, saat itu belum ada GPS, belum ada apapun, tapi pas Ibrahim di tempat yang ditentukan oleh Allah, itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibrahim harus pergi menjalankan tugas Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Maka sang istri bertanya, karena kepergian dan perpisahan itu bukanlah hal yang ringan, berat itu. Dalam kondisi seperti bisa dibayangkan, jangan bayangkan Mekah seperti sekarang, ibadallah. Bayangkan yang ada di tanah yang gersang seperti itu. Gak ada apa-apa, gak ada orang sama sekali. Istrinya bertanya, Ibrahim, diam saja, dia berangkat karena gak tega. Ibrahim, sampai pertanyaan terakhir, apakah Allah perintahkan engkau? Maka Ibrahim menjawab iya. Maka sang istri mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan telantarkan kami. Ibadallah. Dan kisahnya juga ma'rufah. Sang istri lari dari Safa ke Marwah, yang sampai sekarang menjadi salah satu amalan dalam ibadah haji dan umrah yang dikenal dengan sa'i. Kemudian ada air Zam-Zam yang kata Rasulullah SAW, seandainya bukan karena sebab Ummu Ismail, maka Zam-Zam tidak akan ada sampai sekarang. Karena ibu Ismail lah yang membendungnya dengan mengatakan zummi zummi. Ibadallah, itulah berkah hijrah. Bukan saja berkah dalam urusan duniawi, berkah juga dalam urusan ukhrawi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Makna hijrah berikutnya, ibadallah, adalah mufaraqatul asyrar, meninggalkan pergaulan yang buruk. Ini juga bagian dari hijrah. Setiap kita punya pergaulan masa lalu, tapi itu bisa ditimbang berikutnya dengan Alkitab dan As-Sunnah. Apakah pergaulan itu mendukung kita untuk dekat kepada Tuhan, atau justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Ibadallah, arwah atau ruh jamaknya arwah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu suka berkelompok. Kata Nabi SAW, al arwahu junudum mujannadah. Ruh-ruh manusia itu sukanya berkelompok satu sama lainnya, suka-sukaan. Yang suka pasti ngumpul, yang enggak suka pasti akan menjauh. Kata Nabi SAW, siapa yang sama ruhnya, maka dia akan kumpul. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Siapa yang enggak sama, maka pasti akan menjauh. Pasti akan begitu. Saya kasih contoh begini, ibadallah. Kalau kita di rest area, kita enggak kenal semua orang yang ada di situ. Tapi ketika semua yang mampir ke masjid ketemu satu sama lainnya, kenalan, hati itu terpaut satu dengan yang lainnya. Begitu ibadallah. Kita bisa berjumpa dengan siapapun, akan tapi tidak setiap yang kita jumpai itu bisa menjadi teman dan sahabat. Karena pertemanan dan persahabatan itu bisa saling memengaruhi. Gak sedikit orang yang tadinya baik karena salah pergaulan jadi gak baik dia. Sebab itu Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih falyandur man yukhalil. Seorang itu bisa dilihat
dari kualitas agama temannya, maka hendaknya seorang melihat siapa yang dijadikannya sebagai teman. Karena kalau sudah pertemanan dan persahabatan itu semakin dekat, berbeda dengan orang yang sekedar berjumpa, ketemu dan sebagainya. Pertemanan itu saling mempengaruhi. Dan Nabi SAW merintahkan kepada umatnya untuk selektif dalam memilih teman, dalam memilih sahabat. Sebab itu ibadallah, maka hijrah meninggalkan pergaulan atau circle yang tidak baik kepada yang lebih baik. Ukurannya, pergaulan itu bisa membawa dia untuk lebih dekat lagi, lebih patuh lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ibadallah, hijrah maknanya adalah mufaraqatul a'malis sayyi'ah, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan apa itu baik, apa itu buruk. Kebaikan itu adalah tauhid dan apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keburukan itu adalah kesyirikan dan apa saja yang dibenci dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah terangkan itu. Maka ketika kita introspeksi diri, masa lalu kita, masih banyakkah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita diperintahkan untuk hijrah, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk tersebut, ibadallah, dengan beristighfar, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, kita adalah makhluk pendosa. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadi innakum tukhti'una bil lail wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian adalah makhluk yang selalu berbuat salah siang dan malam. Itu kata Allah, wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, dan aku mengampuni seluruh dosa, fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampunan kepadaku, kata Allah, pasti aku ampuni. Maka hijrah, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, al-muhajir man hajara manahallahu an. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hijrah ini, ibadallah, adalah syariat yang terus ada sampai hari kiamat, sampai kita semua mati. Hijrah, perintah untuk hijrah tidak akan selesai, karena kita akan terus berubah kepada yang lebih baik. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penutup, saya mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.